cepat dikit Bu. Cepat Bu, silakan. Ya, bagaimana jika nanti saya bersama dengan guru-guru kewirausahaannya, Pak Aryanya, bagaimana jika membuat kerajinan yang akan membuat kesepakatan kelas di seluruh kelas agar nanti bisa ditampilkan seperti itu Bu. Terima kasih Bu Lili. Ya, jadi kesepakatan kelas ya kalau saya boleh share di Erudio, sekolah Erudio itu setiap tahun ajaran baru kita pasti satu sekolah tuh berkumpul. Lalu kita membuat kesepakatan bersama yang dibuat bersama. Jadi peraturan itu dibuat oleh anak-anak Ibu. Jadi mereka yang tadi Pak Zul gimana cara mendisiplinkan anak, mereka mendisiplinkan dirinya sendiri karena misalnya satu contoh aja ya. Kalau yang terlambat masuk sekolah, kesepakatannya mereka tidak boleh mengikuti pelajaran yang pertama. Tapi kalau gurunya, nah kalau fasilitator pendidiknya telat masuk sekolah, apa itunya? Hukumannya, bukan hukuman ya, apa konsekuensinya? Kita, saya sebagai fasilitator pendidikan harus menraktir anak satu kelas yang saya telat itu tadi. Jadi saya selama ngajar di Erudio itu udah berapa kali ya? 3 kali bawa pizza ke sekolah. Karena jadi anak-anak itu belajar sendiri mendisiplinkan dirinya karena tahu konsekuensi seperti itu. Itu hanya contoh ya kesepakatan sekolah. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Lili. Silakan Ibu. Sama-sama fitur di chat diramaikan buat Bu Lili. Sekarang berarti giliran Bu Elia dan Bu Harni. Bu El tumben nggak terakhir nih. Iya. Dikasih siraman rohaninya terakhir sama Bu El. Oke Bu Elia udah siap Bu Elia? Bu Elia. Wah, jangan-jangan dia nanti ditakdirkan untuk kembali menjadi yang terakhir. Keluar atau gimana Bu Eli? Mungkin jaringannya kali Bu. Tadi soalnya kayaknya pas dia nyalain mikrofon berisik banget gitu kayak. Oke Bu El. Bu L1. Bu L2. Bu L3. Oke Bu El loncat dulu kali ya Bu El, ada masalah ya. Berarti Bu Harni siap nggak Bu Harni? Tuh ada tuh Bu El-nya. Oh iya, Bu El. Assalamualaikum Bu Eli. Wah, nggak ada suara. Oke. Kita kasih kesempatan Bu El untuk cari tempat yang nyaman dan aman untuk jaringan ya. Jadi Bu Harni ya. Iya, baik. Wah, Bu Harni nggak jadi timekeeper deh nih. Bu Hasmini yang jadi timekeeper Bu Harni. Nah, kalau Bu Hasmini tadi kayak keluar. Ada kan? Oh, itu ada. Bu Has. Ya Bu, apakah bisa dengar suara saya? Oke. Allah Akbar. Aduh, sinyalnya mohon maaf. Mantap Ibu Mini. Masya Allah, Bu Hasmininya. Nggak, tapi Bu Mini bisa nggak jadi timekeeper nih kira-kira? Insya Allah bisa Bu, mudah-mudahan saya ini bersahabat. Soalnya listrik mati, nyala, mati di sini Bu. Waduh, ya oke, nggak apa-apa kalau bisa ya Bu. Semangat Bu Mini. Semangat tuh. Ayo Bu, siapa yang pematerinya, siapa yang mau nyampaikan? Bu Hasni. Oke Bu Harni. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Nah, Bu Eli. Bu Eli nongol. Lempar terus ini Bu. Ya tunggu Bu Eli, jadi Bu Harni dulu ya, habis Bu Harni baru Bu Eli. Oh iya. Siapa timekeepernya Bu? Saya lagi ya? Tunggu, Bu Hasmi ini dibebas tugaskan dulu. Oke. Ya Bu Eli ya, jadi timekeeper ya. Ya, 2 kali. Ya. Bisa ya Bu ya? Oh ya, siap Bu. Oke. Bismillah, silakan Ibu Harni untuk memaparkan hasil pembelajarannya, silakan. Ya, terima kasih Wel. Baik, saya akan memaparkan tentang praktik baik yang ada di keempat video yang telah kita saksikan bersama-sama. Dari keempat video yang telah kita saksikan itu, pemikiran yang ditanamkan di masing-masing video itu rata-rata sama, yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada istilah berhenti atau stop belajar di situ. Terus yang berikutnya juga yang ditanamkan itu adalah kesenangan belajar untuk terus mengembangkan diri.
berkontribusi dengan menghadirkan perubahan. Nah, praktik baik yang ada yang sudah diterapkan di dalam video itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek atau riset. Kemudian melakukan evaluasi itu secara bersama-sama. Dan masing-masing anak itu mencoba membuat perencanaan sendiri. Anak juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Melibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan, mengajak anak untuk berdialog, memberi peluang kepada anak untuk bereksplorasi. Nah, dari contoh-contoh yang ada di video itu, praktik baik yang sudah saya bisa terapkan di sekolah, seperti teman-teman yang lain, Pacak juga adalah membuat kesepakatan kelas. Selain kesepakatan bersama di lingkungan sekolah atau yang disebut dengan tata tertib sekolah. Jadi waktu menjadi CGP kemarin, saya sudah mencoba membuat kesepakatan kelas. Dan saya sudah imbaskan ke guru-guru di komunitas saya di sekolah. Jadi alhamdulillah mereka, guru-guru juga sudah mencoba membuat kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu, yang telah kita buat bersama anak-anak, kita share di grup kelas atau paguyuban kelas, karena di sekolah kita ada yang namanya paguyuban kelas. Jadi paguyuban kelas itu adalah grup WA yang berisi orang-orang tua siswa. Jadi kita share di grup WA, nanti orang tua nanti memberikan masukan atau ide di situ. Jadi begitu Bu. Kemudian praktek yang berikutnya itu kita kadang-kadang belajar itu bukan hanya di dalam kelas. Kita belajar juga di luar kelas, disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Misalnya waktu di materi kelas 2 misalnya, membedakan misalnya lingkungan bersih dan lingkungan sehat, lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih. Jadi kita mengajak anak-anak untuk keluar di lingkungan. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih, bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih. Ya, mohon Kemudian maaf, juga Bu Harni cukup. Mantap, Bu Harni. Kalimatnya mungkin ada yang mau diselesaikan kalimatnya Bu Harni. Ya. Mungkin menambahkan lagi sih Pak Ibu, tapi praktik baiknya itu sudah sih kayaknya, cuman materi untuk yang lain aja. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Ya semua dimulai dari yang kecil aja dulu Bu ya, belum kesepakatan sekolah, kita mulai dari kesepakatan kelas dulu aja, itu sudah baik. Saya akan memaparkan apa hasil yang saya lihat di video. Konsep pendidikan yang memerdekakan dari ketiga video itu saya bisa simpulkan, anak merdeka dari tekanan, merdeka untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, hidup mandiri agar bisa berkontribusi dalam masyarakat. Kemudian tujuannya itu membangun kemandirian dan kemerdekaan diri. Praktek baik yang bisa saya lihat di video itu sebagai berikut. Siswa merdeka untuk dilibatkan mengambil keputusan, sama dengan praktek BK. Kami prinsipnya memberikan kemerdekaan kepada anak-anak itu untuk mengambil keputusannya sendiri. Kami hanya memfasilitasi, kami hanya membantu anak, mengarahkan anak untuk mereka bisa mengambil keputusannya sendiri. Karena yang tahu tentang keadaan dirinya, kemampuan dirinya, potensi diri anak itu adalah anak-anak tersebut. Jadi kami hanya membantu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian praktek baik yang ada di
situ anak-anak itu adalah makhluk sempurna. Itu konsep mereka. Kemudian pendidikan adalah sebuah proses. Kemudian anak-anak dilibatkan dalam membuat perencanaan sendiri. Ini juga sama dengan praktek BK. Kalau kami di BK untuk bahasan 1 tahun itu kami mengajak anak-anak diskusi untuk merencanakan materi-materi apa yang akan kita bahas dalam satu itu. Mereka pilih materi-materi apa yang kira-kira akan kita bahas dalam 1 tahun. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita memberikan asesmen itu dan mereka yang memilih. Dan itu bahasan yang akan kita bahas sesuai kemudian Bu Eli. 3 waktunya habis. Juga saya melihat bahwa waktu udah habis ya Pak Bu Has peserta ya? didik itu diberikan peluang untuk bereksplorasi. Kemudian pembelajaran juga tidak harus di kelas. Pembelajaran Waktunya habis. Waktunya udah habis Bu Eli. Kemudian penilaian tidak hanya berdasarkan hasil tapi juga proses. Halo Ibu, waktunya habis. Oh iya. Kadang-kadang Terima kasih Bu, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli, akhirnya berhasil. Berarti sekarang Bu Has ya Bu. Baik Bu, mudah-mudahan doakan sinyal saya bersahabat Bu. Kayak ini Buli. Halo Bu. Ya. Siap. Oke. Oke, Bu Hasmini sudah siap Bu Hasmini? Kita mulai dari 942 Bu Hasmini 3 menit ke depan. Terima kasih. Lanjut. Bu, mudah-mudahan sinyal saya tidak keluar masuk nih. Ayo Bu, lanjut Bu. Terima kasih teman-teman CPP yang lainnya dan juga Bu Ines. Mungkin di sini sedikit saya akan menjelaskan apa saja sih praktik baik yang bisa saya tangkap dari keempat video yang telah ditayangkan di elaborasi pemahaman itu, baik dari PK dan juga ada yang terakhir itu Sanggap. Bahwa di sana dapat diambil praktik baiknya itu, salah satunya adalah bahwa sekolah itu merupakan tempat pembelajaran bagi anak itu sepanjang hayat. Itu yang membuat saya berpikir ya Bu, bahwa sangat penting sekali ya di sekolah itu memotivasi anak agar di sekolah itu selalu senang belajar. Karena semata-mata sekolah itu tempat mereka nyaman belajar. Karena di sana dikatakan tadi bahwa pembelajaran di sekolah itu adalah tempat belajar sepanjang hayat. Juga di sekolah itu yang bisa saya petik praktik baiknya dari video tadi itu, anak-anak itu di sana belajar mandiri. Karena kalau anak-anak sudah belajar mandiri, berarti mereka punya perasaan bahwa saya itu harus bisa. Saya itu harus bisa apapun yang akan saya pelajari nantinya. Nah, dari situ berarti anak-anak itu tetap selalu terlibat aktif saat belajar di sekolah. Nah, di sana juga mereka itu bersama dengan gurunya selalu ikut menentukan cara belajar mereka. Juga tujuan belajar mereka, serta di akhir pembelajaran mereka menentukan cara mengevaluasi sampai merefleksikan hasil pembelajaran pada saat itu. Jadi siswa dan guru selalu terlibat aktif pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, disitulah tampil bahwa praktik baik dari itulah arti dari memerdekakan menurut praktik baik yang saya lihat dari keempat video tadi. Nah, kebetulan selanjutnya dari keempat yang bisa saya terapkan di sekolah, salah satunya adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu saya rasa semua kita setiap mulai pembelajaran tentunya atau di awal semester biasanya yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah itu sama-sama dengan siswa itu membuat kesepakatan kelas. Baik dari awal mereka datang ke sekolah sampai mereka pulang. Nah, seperti yang
dipaparkan oleh Bu Harni tadi, bahwa kesepakatan kelas itu tidak semena-mena diketahui oleh anak itu sendiri, tapi hasil kesepakatan itu di-share ke grup WA bersama orang tua siswa. Nah, sehingga anak-anak itu punya mungkin. Terima kasih Bu, itu dari saya, penerapan yang sudah diterapkan di sekolah. Terima kasih Bu Harni mengingatkan saya. Bu Li. Iya Bu, semangat Bu. Terima kasih Bu Hasmini, alhamdulillah sudah ya Bu. Oke, jangan lupa ramaikan fitur chat buat Bu Hasmini. Sekarang berarti Bu Li ya. Oke, siap Bu. Dengan Pak Dani. Nah tuh Pak Dani tumben nggak terlalu terakhir ya Pak Dani. Silakan Pak Dani. Terima kasih sebelumnya. Ya Pak Dani. Ya, waktu dan kesempatan bisa saya berikan. Nggak pakai warna-warna lagi Pak. Enggak, nanti cari warna yang lain Bu. Ya. Bisa dimulai Bu. Oke, terima kasih Pak Dani. Ya, mengenai tanggapan saya dari 4 video yang sudah ditayangkan, menurut saya keempat-empatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pendidikan yang memerdekakan dengan programnya masing-masing, dengan kondisi sekolahnya, dengan profil belajar siswanya. Itu adalah itu merupakan program yang diprogramkan oleh kepala sekolah maupun rekan guru yang ada di tempat mereka. Nah, di sini saya mempunyai keselarasan dengan video SDN 1 Bongan. Nah, di situ saya mengambil sebuah pelajaran bahwa pemanfaatan lingkungan itu sangat efektif untuk pembelajaran siswa, karena di sana ada eksplorasi lingkungan yang saya terapkan di sekolah tentang pelajaran prakarya, di mana siswa mengamati jenis-jenis tanaman obat. Di situ pun ada wisata edukasi untuk siswa. Saya tidak jauh-jauh, mungkin mengelilingi masyarakat sekitar, mengunjungi masyarakat sekitar, apakah mereka menanam jenis-jenis tanaman obat, menanyakan manfaatnya. Nah, di situ kita melatih siswa ada rasa percaya diri, mandiri, proses yang dilalui itu akan berkembang di situ menurut saya. Saya tidak mengacu kepada penilaian secara kognitif, secara pengetahuannya, tapi dari sikapnya, bagaimana mereka menghadapi lingkungan masyarakat dengan apa yang sudah dikasih oleh gurunya. Ada juga pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas, itu sudah berjalan sampai saat ini. Ada juga program-program Sabtu Budaya yang saya programkan dengan rekan saya, guru penggerak juga di sekolah. Yaitu di sana kita adakan lomba setiap Sabtu Budaya. Kita edukasikan mereka tentang budaya-budaya lokal, permainannya, masakannya, terus jenis permainan budayanya. Nah, di situ kita mengedukasi mereka dengan pemahaman itu. Ada juga tentang lomba-lomba yang berhubungan dengan kemampuan dan bakat minat siswa. Di situ kita menjaring lewat Sabtu Budaya juga. Kita mengadakan lomba-lomba biasa yang difasilitasi oleh OSIS sebagai ruang mereka untuk mengeluarkan bakat dan minat mereka di situ. Di situ kita guru penggerak juga berperan dengan rekan-rekan guru yang lain. Karena menurut saya hal tersebut efektif apabila ada lomba nanti di tingkat kabupaten, nasional, dan sebagainya, kita tinggal mengambil siswa tersebut. Karena sudah dijaring sedemikian rupa di tiap pekan. Seperti itu. Ada lomba kaligrafi, lomba mading, lomba menggambar, ada juga puisi, storytelling, dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal efektif yang merupakan menurut saya menyenangkan bagi siswa diadakan di setiap pekan. Seperti itu. Praktek-praktek pembelajaran yang menurut saya tidak selaras di sekolah saya itu adalah sistem prankingan. Sudah bisa diakhiri Bu. Terima kasih, luar biasa. Padahal sudah malu-malu sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Li, mantap ya Bu Li ya, memanfaatkan potensi lingkungan dan kearifan lokal untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Thank you Ibu Li. Sekarang Pak Dani ya, Pak Dani dengan Pak Dani sama Pak Andi lagi deh. Pak Dani, Pak Andi. Aduh, tapi kebalik sekarang Pak Andi yang jadi timekeeper ya. Silakan fitur chat diramaikan buat Bu Li. Assalamualaikum Pak Dani, bisa dimulai Pak, 3 menit ke depan. Terima kasih Pak Andi.
Saya ingin menceritakan sedikit dari apa yang sudah saya amati dari 4 video semalam, menarik dan membuka wawasan saya. Yang membuat saya tertarik itu program yang pendidikan yang memerdekakan, yang selama ini saya ragu dengan pemahaman saya, tetapi setelah menyaksikan video, akhirnya apa yang saya perbuat selama ini hampir sama dengan apa yang dilakukan keempat video tersebut, akan tetapi tidak maksimal. Nah, karena ada keterbatasan, pertama dari segi kemampuan, yang kedua dari kerjasama ekosistem yang ada di sekolah, baik pun komunitas, yang menjadi tantangan saya. Begitu juga dengan kebutuhan siswa yang saya miliki, karena dengan potensi siswa yang tidak begitu saya kenal, karena saat masuk itu siswa yang memiliki karakter yang berbeda perlu ekstra. Apalagi saya ditugaskan sebagai wali kelas, begitu juga dengan kesiswaan, pengalaman memerdekakan itu hampir sama, karena contohnya misalnya program yang dilakukan kepala sekolah saya terdahulu itu seperti adanya kegiatan berdoa, berkumpul di lapangan setiap paginya sebelum memulai, sambil menunggu teman-teman untuk membentuk karakter pendidikan yang saya rasa hampir mengarah ke profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri, kedisiplinan, keagamaan dan lain-lainnya. Nah, itu yang bisa saya lihat dari video semalam yang saya perhatikan. Nah, dari beberapa video itu ada proses belajar, terus ada kepala sekolah yang memerdekakan lingkungan belajar yang nyaman, terus ada ekosistem yang mencoba memahami kodrat anak, ada seni dan sanggar budaya. Itu hampir dimiliki di sekolah saya, akan tetapi kekuatan saya untuk menggerakkan itu tidak saya miliki, tapi saya bisa memetakan potensi-potensi yang ada di sekolah. Jadi PR saya bagaimana komunitas yang ada di sekolah, ekosistem di sekolah saya itu bisa bermanfaat, dan saya hanya bisa melaksanakan berdasarkan kemampuan saya dan mencoba memberikan informasi terbaru kepada rekan-rekan saya yang mau terbuka, mau bekerja sama dengan baik, dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang berdasarkan informasi yang saya peroleh selama menjadi guru penggerak, ditambah dengan CPP, pemahaman yang luar biasa dari Bapak Ibu CPP lainnya yang memberikan pemahaman yang luar biasa kepada saya, yang insya Allah semoga program yang selama ini saya emban, seperti bagaimana mengutamakan murid bagi di sekolah saya itu sangat saya utamakan, seperti itu. Masih Pak, ada Pak? Waktu habis Pak Dani. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Dani. Segera cari sekutu ya Pak Dani ya, di lingkungannya Pak Dani ya, karena tidak bisa sendiri yang hal-hal seperti ini. Terima kasih. Silakan surat buat Pak Dani. Sekarang Pak Andi dengan Bu Yuli alias Ibu Dani. Saya manggilnya Bu Yuli ya, tukar-tukar dengan Pak Dani. Jadi saya sekaligus dengan Bapak Dani dan Bu Dani. Iya, betul. Ada synchronicity in life nih kayak ini Pak Andi. Bagaimana Pak? Siap untuk 1 jam ke depan? Alhamdulillah Bu. Kalau kita guru biasa sampai 1 hari Bu. Mantap ya. Ya Pak, dipersilakan Pak ya. Jam menunjukkan 9.53. Ya, mulai Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inet dan teman-teman CPP yang hebat. Berbicara tentang video yang kita saksikan bersama, 4 video yang sangat menginspirasi. Namun kali ini akan lebih bijak kiranya kalau saya akan menceritakan tentang inspirasi dari SD saya. SP3 Prode itu sebuah desa yang dibangun dari desa transmigrasi, berasal dari daerah-daerah yang dahulunya konflik, Poso, Timur-Timur, dan daerah-daerah konflik lainnya. Maka bagaimana cara kita mensiasatinya? Guru di tempat-tempat seperti di sini adalah selalu didengar, dilihat, diperhatikan, dan dicermati. Maka saya membiasakan diri di setiap Jumatan berkunjung ke masing-masing masjid. Minggu ini satu masjid yang ini, minggu ini masjid yang ini. Ternyata dari situ Bapak Ibu,
membawa implikasi yang sangat kental ketika kita mengajak orang tua untuk melihat sekolah, datang ke sekolah, mereka itu begitu mendengar kita, meskipun hanya lewat tuturan kata saja, bukan bersifat undangan tulis atau kiriman surat atau segala macamnya. Nah, ketika kita menerapkan pembelajaran di kebun-kebun sekolah, kita melibatkan penyuluh pertanian, dan orang tua datang. Tahu enggak Bapak Ibu? Seninya di situ dari gagang pacul saja ada indikasi yang sangat beragam. Pacul Jawa yang bentuknya bengkok-bengkok, pacul Lombok yang bentuknya kecil besinya, pacul Sumbawa yang gagangnya panjang-panjang. Di sini kita memberikan pembelajaran secara langsung kepada anak-anak. Pembelajaran bahwa Indonesia itu beragam tetapi satu. Bapak Ibu, ketika penyuluh pertanian menyampaikan masalah-masalah pertanian terkini, kebetulan SP3 Prodi itu merupakan daerah sentra jagung. Banyak orang tua yang berpikir, kalau bertani yang diajarkan, bisa di lahan di rumah. Tetapi di sini titik tolok ukurnya adalah pertanian berkelanjutan, di mana anak-anak diajarkan bagaimana mengolah limbah-limbah pertanian menjadi pupuk, limbah-limbah peternakan menjadi pupuk, karena pertanian dan peternakan itu merupakan lingkungan keseharian siswa di rumah. Sehingga pembelajaran di sekolah dengan kebun yang ukurannya sangat kecil, itu akan diharapkan dapat diterapkan oleh siswa-siswi SD dan SP3 Prodi di rumahnya masing-masing. Sekiranya mungkin ini kecil barangkali, tetapi kalau saya ceritakan lebih panjang, waktu 3 menit tidak akan cukup. Karena kita guru itu 3 hari pun berbicara tanpa henti, bukan merupakan persoalan. Terima kasih. Wah, sudah berhenti duluan, ye. Ya, kenapa pas, Bu? Menarik sekali ceritanya Pak Andi. Pak Andi, saya mau bilangnya masih lagi 1 menit. Pak Andi ini suka safari Ramadan ya waktu itu. Oke, silakan buat Pak Andi ya. Sekarang berarti Bu Yuli ya dan Bu Wiwin, silakan langsung saja. Bu Wiwin, nah itu Bu Wiwin ada. Bu Win, mic-nya dinyalain Bu Win. Lihat Bu. Iya Bu, lagi sinyal saya kurang bersahabat nih, soalnya lagi mati lampu. Iya, pantesan gelap. Iya, gelap ini di rumah. Baik, Bu Yuli, silakan dimulai Bu. Ya, makasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu narasumber, kemudian rekan-rekan CPP. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Dari keempat video pembelajaran yang dapat saya simpulkan adalah menggambarkan bagaimana pembelajaran yang dilakukan memerdekakan murid dan tidak membuat peserta didik itu terpaksa mengikuti kurikulum yang sudah berlaku. Kemudian di situ juga sekolah melakukan pembelajaran langsung pada objeknya. Jadi anak-anak turun langsung ke lapangan itu seperti apa yang harus dilakukan, itu seperti itu. Kemudian pengajarnya juga bisa berasal dari lingkungan sekitar atau masyarakatnya, diajak ikut terlibat. Jadi di sana yang memiliki wawasan, jadi masyarakat yang memiliki wawasan di bidang tertentu sehingga dapat menjadi narasumber untuk peserta didiknya. Kemudian pembelajaran tidak dilakukan harus di dalam kelas, bisa di luar lingkungan kelasnya. Kemudian di sana juga orang tua dilibatkan aktif dalam menentukan tujuan, proses, hasil, evaluasi dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti itu video yang saya simak Ibu. Kemudian praktik baik yang sudah saya lakukan. Di sini kemarin saya ada program yaitu BMLEMA, belajar memberi lewat beramal. Jadi di sini anak-anak karakter yang akan diambil itu adalah rasa peduli, rasa empatinya dengan teman. Jadi anak-anak itu setiap Jumat itu memberi uang bekalnya, uang jajannya seikhlasnya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Berapapun uang itu, anak-anak yang penting di sini adalah penekan ikhlas dan rasa peduli. Kemudian uang ini dikelola, jika ada temannya sakit, itu bisa untuk menjenguk.
Jadi dari uang itu kita ambilkan anak-anak yang terkena musibah, sakit, kemudian untuk pembangunan musola atau pembeli Al-Quran atau juz amma, untuk itu penggunaan uang tersebut. Kemudian di sini juga ada kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Kesepakatan kelas ini saya melibatkan orang tua, kemudian murid, sama seperti Pak Acak tadi. Jadi saya juga meminta pendapat dari orang tua. Apa harapan orang tua? Seperti apa yang mereka inginkan untuk anak-anaknya? Jadi di sini kalau orang tua itu saya lewat WA group atau mengundang langsung kalau punya kesempatan. Kemudian anak-anak itu kita buat buat post-it, Bu. Jadi anak-anak itu, setiap anak itu saya kasih kertas post-it, saya suruh menuliskan apa yang mereka inginkan. Jadi kesepakatan apa yang mereka harapkan, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang menjadi PR saya, bagaimana kita merubah, seperti Bu Ika bilang, ada teman yang tidak mendukung, Bu. Jadi pola pikirnya yang kita rubah, karena mereka itu masih memakai pola lama, yang pelajaran itu sudah yang sudah nyaman dipakai. Ya, jadi tidak ada keinginan mau merubah. Jadi sudah nyaman itu seperti itu. Padahal pembelajaran yang berpusat kepada anak itu bagaimana anak itu menyenangkan. Mantap sekali sekolahnya Bu Yuli ya. Iya. Perlu dicontoh kayaknya. Waktunya habis, Bu. Terima kasih. Bisa nambah dikit lagi, Bu Win? Oke, sedikit aja, Bu. Ya, waktunya sudah mepet nih. Oh iya. Jadi di sini, Bu, saya mengharapkan guru-guru ini juga mendukung. Jadi ada suatu kelas yang anak-anak itu belajar secara tertekan, Bu. Karena gurunya memang guru yang cukup lama lah. Jadi pola pikirnya memang belum berubah. Jadi anak-anak itu selalu dibentak dan merasa tidak nyaman. Di sini kalau yang mungkin jadi PR berat saya dan tantangan juga, karena kita tidak bisa memberi langsung perubahan. Jadi dengan pendekatan dan komunikasi saya lakukan agar melakukan perubahan bagaimana kelas itu bisa, anak-anak itu tidak tertekan dan tetap merasa nyaman. Ya, Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Ibu Iwin habis sekali Bu Iwin ya. Gimana, Pak? Tantangan Bu Yuli itu yang terakhir bisa kita implementasikan di atap nanti ya, di aksi nyata. Tenang aja Bu Yuli. Silakan Bu Wiwin. Bu Wiwin dan Ibu Iwin sudah muji-muji ya, sudah berhenti orang. Ayo. Bu Linda. Bu Linda. Saya, Bu. Oh, Saya. Siapa yang Siap, Kawin? siap? Silahkan 3 menit dari sekarang, Kak. 10.02. Terima kasih kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, dari 4 video yang sudah saya amati di LMS, ternyata untuk menjadi sekolah yang maju itu atau sekolah yang mengalami perubahan yang sangat positif, itu keempat sekolah itu selalu melibatkan anak di dalam segala kegiatannya. Seperti kalau sekolah kembang, anak-anak itu aktif menentukan tujuan belajar, cara evaluasi belajar, sampai merefleksi proses belajarnya. Sama dengan sekolah Sanggar Anak kalau nggak salah, ya, mereka juga melakukan evaluasi bersama. Begitupun dengan sekolah Erudio ya, mereka juga menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Kalau sekolah bohongan, mereka juga sama, mengambil anak-anak itu selalu diaktifkan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa praktik baik yang sudah yang saya dapatkan dari video tersebut, ada beberapa yang sudah saya terapkan meskipun dalam skala kecil ya. Contohnya di kelas saya, misalnya di kelas saya sudah melakukan seperti teman-teman yang lain. Saya melibatkan anak di dalam membuat kesepakatan kelas. Belum di skala besarnya, yaitu membuat kesepakatan sekolah. Mungkin perlu kedepannya akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah bahwa untuk membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak itu penting. Kemudian selain itu di dalam melakukan kegiatan kegiatan imtak seperti program saya kemarin itu, setiap hari Jumat kami melakukan
pembacaan surat-surat pendek, yasin, kemudian melakukan kultum, itu kami melibatkan anak-anak dalam proses pelaksanaannya sama seperti yang dilakukan sekolahnya Pak Acak. Itu juga anak-anak, mulai dari anak-anak untuk anak-anak dan oleh anak-anak. Begitupun dengan sekolahnya Bu Yuli tadi, kami punya program juga untuk pengembangan, bukan pengembangan ya, kami punya musola, cuman belum selesai gitu. Jadi kami melibatkan anak-anak juga, bagaimana ya supaya musola kita selesai. Jadi kami juga menggunakan seperti yang Bu Yuli, Bu Dani tadi gunakan di sekolahnya, bahwa anak-anak menyisihkan sedikit dari uang sakunya untuk menyumbangkan dalam bentuk kantong amal gitu, ya seikhlasnya saja seperti itu, tapi setiap hari Jumat saja gitu. Begitupun kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial di luar, kami juga mengajak anak-anak apa ya yang harus kita lakukan supaya teman-teman kita di luar sana yang terkena musibah atau terkena ada yang sakit, gimana ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ juga kami melibatkan anak-anak. Kemudian untuk kedepannya mungkin masih banyak hal-hal yang harus saya adopsi dari sekolah-sekolah yang hebat tadi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Ayo pendapat buat Bu Wiwin, silahkan di chat. Lanjut ke Bu Linda. Bu Linda dengan Pak Ifren. Ya. Oke, Bu Linda. Saya stop dulu sebentar. Ya, Bu Linda, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Linda. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bu, kamera non aktif. Nggak tahu laptop saya ini masalah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, dari keempat video yang telah saya tonton, saya dapat menyimpulkan bahwa dari keempat video tersebut merupakan praktik baik pendidikan yang memerdekakan belajar tanpa paksaan, tujuan belajar yang sesuai dengan kodrat alam anak, membuat siswa mandiri, membuat siswa nyaman. Kemudian di sana juga ada kontribusi masyarakat. Kesemuanya itu kesemua video itu ingin mewujudkan manusia yang seutuhnya, yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Kemudian cita-cita utamanya menciptakan pendidikan sepanjang masa. Kemudian kembali ke praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya, yang sudah saya lakukan sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Saya membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan siswa dan orang tua. Nah, ini tidak hanya di kelas saya saja, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengajak guru-guru kelas lain untuk membuat kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah saya mendapat feedback yang baik, semua guru telah memasang kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian, untuk praktik baik yang telah saya laksanakan juga, itu membuat paguyuban kelas. Tujuannya itu untuk membuat kelas senyaman mungkin agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Nah, di sana caranya itu orang tua melukis kelas dengan seindah mungkin begitu, Bu. Nah, hal ini karena saya praktikkan, kelas-kelas lain juga ikut seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang telah saya praktikkan, ada program kemarin yang saya buat itu, ada toga di sekolahku, ada tanaman obat-obatan keluarga di sekolahku. Nah, ini saya melibatkan stakeholder sekolah seperti komite, orang tua, dan rekan-rekan guru. 30 detik. Nah, yang akan sekarang setelah saya mempelajari CPP ini, setelah terlibat di sini, yang ingin saya praktekkan adalah ingin mengajak Bapak Ibu guru di sekolah saya itu mengubah mindset-nya.
bahwa tidak ada KKM lagi. Kita tidak berfokus ke KKM lagi. Mari kita, yang ingin saya ajak ini Bu, mari kita ubah mindset dengan menggali potensi diri anak. Iya, penyampaiannya luar biasa dari Ibu Linda. Hebat. Ini Ibu Linda ini berapa umurnya ya? Tuh kan tetap nanya. 32, Pak. Wow. Pemikiran 32 sudah di atas 40 tahun pemikirannya. Masih besaran Bu Linda dengan saya, Pak. Saya baru 28, Pak. Acak baru 17. Oke, terima kasih ya Bu Linda. Keren banget tuh, orang tua disiapkan. Orang tua juga disuruh project. Umur. Baik, sekarang Pak Ifren dan yang terakhir Bu Purna. Bu Purna kalau sekarang. Yang belakangan kalau Anda untung rugi, Bu. Untung terus lah. Kita beruntung, Pak. Dapat bonus menit yang berlebih. Kita buat diri kita beruntung, Pak. Siap. Sudah siap, Pak Ifrain? Siap. Oke, kami persilahkan 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Baik, Ibu Instruktur, Bapak Ibu CPP. Jadi saya berfokus pada 2 kalimat pertanyaan di awal, yaitu menyampaikan praktik baik dari serangkaian video tentang penerapan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Sudah banyak dan sudah detail disampaikan oleh hal yang menggelitik saja dari praktik baik. Ini saya ambil dari Erudio Indonesia. Ada praktik baiknya. Yang pertama bahwa tidak ada peraturan sekolah. Tidak ada peraturan sekolah yang ada kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Ini menurut saya ini luar biasa. Sementara selama ini kalau di kita siswa sebelum masuk sekolah itu sudah dihadang oleh peraturan sekolah. Kemudian yang kedua masih dari praktik baik di Erudio adalah bahwa fungsi sekolah sebagai fasilitator dan penghubung siswa ke dunia nyata. Ini bukan hal yang baru, tapi mengagetkan karena memang saya lihat selama ini lulusan sekolah itu seolah-olah apa yang dia pelajari di sekolah itu sulit diterapkan di lingkungan nyatanya. Jadi fungsi sekolah tidak sebagai fasilitator maupun penghubung ke dunia nyata berdasarkan apa yang saya amati di dunia pendidikan di lingkungan saya. Kemudian yang berikutnya dari Erudio masih membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar sekolah. Ini juga praktik baik yang luar biasa. Bagaimana membangun sikap siswa yang tidak cuek. Siswa-siswa sepertinya asik sendiri, dengan kesibukan sendiri, lepas dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungan luar sekolah. Ini luar biasa praktik baik dari Erudio Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja praktik baik yang dapat diterapkan di tempat saya, yang dapat diterapkan. Jadi saya mengambil praktik-praktik baik dari keempat video dan saya sudah pegang catatannya, termasuk yang sudah disampaikan, paparkan oleh Bapak Ibu CPP sebelumnya. Itu memang beberapa praktik baik itu ada yang sudah kita kerjakan di sekolah kita masing-masing. Misalnya melibatkan anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas, atau mengajak anak-anak belajar di luar lingkungan kelas sudah. 3 menit ya, Bu? Ya. Tinggal berapa, Bu Purna? Tinggal 1 detik lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sudah selesai. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bulannya lebih sih, 321. Oke, last but not least, Ibu Purna. Silahkan Bu Purna. Yang pertama siapa? Bu Ika. Bu Ika bisa minta tolong nggak, Bu, jadi timekeeper?
Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan Bu Purna. Siap. Ya. Bentar Bu, saya pasang timernya dulu. Oke Bu Purna, kita mulai ya. 10.14, 3 menit dari sekarang. Oke, go. Ya, terima kasih Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inet dan teman-teman, saya telah menyaksikan 4 video yang luar biasa. 2 sekolah yaitu sekolah bukan sekolah di bawah naungan Departemen Dikbud gitu ya, tapi sekolah swasta begitu. Kemudian 1 sanggar. Kalau sanggar itu adalah merdeka seutuhnya. Karena mereka bisa memilih bermusik, menari atau apapun yang mereka inginkan seutuhnya. Sedangkan 2 sekolah lainnya, Sekolah Kembang dan Erudio, terkagum-kagum bagi saya. Tapi ada satu mungkin kalau pola seperti ini agak sulit kami terapkan di kota kami, di desa kecil kami ini, karena tentu anggaran untuk penyelenggaraannya tidak sedikit. Karena ini banyak praktik-praktik dan praktik itu mengeluarkan anggaran. Kalau di sekolah di kota kami belum. Mahal sedikit saja sekolah orang tua sudah komplain. Sehingga kayaknya belum tepat untuk di Sumbawa. Yang hebat adalah menurut saya SDN Bongan. Bahkan ada satu statement dari kepala sekolahnya, tidak memaksa anak untuk menyesuaikan kurikulum. Itu jago sekali Bapak Kepala Sekolah, bisa keluar dari kotak kungkungan kurikulum yang ditekan pengawas dan lain sebagainya. Beliau berdiri sendiri dengan kemerdekaannya. Itu kalimat paling menyenangkan saya dengarkan tadi. Tapi ada satu pembelajaran baik yang bisa saya terapkan, yaitu dari Sekolah Kembang. Yang paling penting menurut Sekolah Kembang dari kemerdekaan pembelajaran itu adalah bagaimana menekankan motivasi internal. Sebesar apapun kita dari luar ingin mengajak seseorang bergerak, memerdekakan mereka, tapi motivasi internal tidak ada, itu akan sulit menurut saya. Nah, yang terjadi di Sekolah Kembang itu adalah visinya Sekolah Kembang itu bagaimana anak-anak memiliki motivasi internal, ya, kemudian mereka dengan motivasi itu mereka mandiri dan akan bermanfaat untuk masyarakat di luar. Dan saya berikan penekanan pada motivasi internal, saya hubungkan dengan praktik baik yang pernah saya lakukan. Saya mengajar di kelas bahasa Bapak Ibu, kemudian anak-anak saya sebagai anak kelas bahasa, menurut saya tidak boleh hanya saya berikan teori saja yang ada di buku, tapi mereka harus mampu membaca, menulis, berbicara yang baik karena mereka kelas bahasa. Maka saya datangkan salah seorang siswa, mantan siswa saya, alumni SMK 1, seorang penulis yang bukunya sudah banyak diterbitkan Alex Komputindo, memberikan inspirasi pada adik-adiknya. Apa akhirnya? Akhirnya adalah anak-anak itu sekarang menulis dan akan meluncing buku. Mohon maaf Ibu, sekedar informasi buat Bu Inet, kami guru penggerak Angkatan 2 Sumbawa Besar ada September Literasi nanti, insya Allah skala nasional kegiatannya. Nah, anak saya ini nanti September akan launching buku itu di tengah penulis lainnya. Bahkan guru-guru Bahasa Indonesia SMA sudah saya gugah lewat MGMP, WA MGMP, masa guru Bahasa Indonesia kalah dengan siswanya? Ayo dong kita menulis. Nah, alhamdulillah kami guru Bahasa Indonesia pun sudah punya satu buku dan akan diterbitkan kumpulannya. Artinya Bapak Ibu, ternyata benar kita tidak akan sukses membuat kemerdekaan kalau kita tidak membantu menggugah motivasi internalnya terlebih dahulu. Kalau dia tidak ingin melepas dirinya dari kenyamanan, artinya merdeka itu berbuat lebih, itu kemerdekaan menurut saya, berbuat lebih, mengekspresikan diri lebih, maka tidak ada motivasi internal, kita akan sulit juga untuk mengajak dia bergerak. Terima kasih, itu saja, sudah lebih dari 3 menit ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak tidur Bu, tapi saya memberi agak kelonggaran dikit ke Bu Purna karena Ibu Ketua kami sekaligus mempromosikan gerakan September Literasi kami Bu. Jadi sekaligus promo, jadi saya juga seneng Bu. Bu Inet kalau punya buku boleh nanti Bu di launching bersama kami. Baik, buku saya buku diary malu ah. Buku curhat. Baik Bapak Ibu, jadi udah semua nih ya tersebutkan namanya dan sudah tersampaikan paparannya. Alhamdulillah, satu sesi lagi selesai. Jadi nanti kita akan kembali, saya langsung ke PPT aja nih ya. Kita sudah suka melanggar konsistensi waktu dulu nih saya nih. Oke, sebentar.
Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kita akan lanjutkan ke koneksi antar materi asinkronus. Di situ Bapak Ibu akan menyampaikan isu terkait pemahaman dan penerapan prinsip pendidikan yang memerdekakan yang terjadi di sekolah tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, ini ceritakan mana hal-hal yang sudah selaras dengan praktik prinsip pendidikan yang membedakan dan mana hal-hal yang tidak selaras terkait praktik prinsip pendidikan yang memerdekakan yang dirasa perlu diubah atau dikembangkan atau bahkan dihilangkan. Jadi teman-teman, kita akan bertemu kembali di sinkronus gak lama dari sekarang, jam 10 sampai jam 12 atau jam 11 sampai jam 13 waktu Indonesia Tengah untuk membahas aksi nyata. Ya, ini nanti di aksi nyata. Nanti praktik-praktik baik Bapak Ibu kita akan coba terapkan, kita petakan di mana tantangannya, di mana masalahnya, gimana aksinya ya, gimana kita akan bergeraknya dan sebagainya dalam prakarsa dalam bentuk atap ya Bapak Ibu. Tapi itu nanti di aksi nyata. Sekarang Bapak Ibu silahkan belajar mandiri dulu, sinkronus dulu, sinkronus dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 11 WITA ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Apakah kita perlu foto-foto? Nanti aja Ibu. Nanti aja ya. Gaya nih saya juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi ya. Ya Bu. Siap Ibu. Selamat belajar. Ya Bu, ini cas HP saya sudah mau habis. Listriknya belum nyala-nyala ini, aduh. Ke rumah deh, ke rumah Bu Wiwin. Bu Wiwin. Suaranya serak-serak, aduh. Cari jalan alternatif. Nah, proses dalam mencapai tujuan harus berpikir kreatif. Cari jalan alternatif. Berpikir cepat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Ntar malah berlama-lama di sini nggak ngerjain si koneksi antar materi lagi nih ya. Thank you Ibu. Sampai ketemu nanti. Ya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Salam, saya mau izin ya. Ya Ibu. Sila teman-teman lanjutkan. Assalamualaikum. Ditulis gitu entak ya? Betul? LMS Pak. Ya, Pak. Kamu kita nih ya? Masih Pak, 15 menit lagi. Menit. Udah keras ngaran kan? Buka telas mikrofon pasal milok lawang. Mana Bu Purna, siapa data guru penggerak yang sudah terbit buku itu, yang sudah launching, yang mau launching. Belum bisa nulis ini. Jadi tama kota sih balik nih ya? Bayamo.